Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Video kali ini kita akan coba upgrade ya untuk pergerakan harga di XAUUSD ini ya. Dimana pada hari Minggu malam kita sudah share itu analisa di XAUUSD ini. Dan itu sudah sangat jelas ya. Sekarang kita ada di time frame daily ya. Ini impulsif banget ini harga drop jauh ya. Luar biasa ini. Setup kita kemarin pada 4 setup continuation ya, teman-teman masih ingat ya setup continuation yang ada di sini? Nah, harga sudah nge-break ya, zone 161.8. Jadi ini sangat kuat potensinya masuk ke area 261.8 melalui setup continuation di time frame H4 ini. Nah, banyak yang sepele ya dengan konfirmasi entry ya. Jadi sudah paham analisa, terus marking, dan sudah tahu di mana area entry. Nah, langsung main entry di zone tersebut. Nah, itulah yang membuat kita profitable-nya itu sangat rendah. Nah, jadi walaupun kita sudah bisa analisa, teman-teman sudah tahu di mana letak entry zone, tetapi kita tidak bisa entry begitu saja tanpa konfirmasi. Karena sejatinya kita tidak pernah tahu di mana zone entry yang bisa membuat harga kembali aktif sesuai dengan analisa kita. Nah, contoh di sini saya ada sell di zone 161.8. Saya malah sell, bukan buy di zone 161.8 ini. Ini sudah running sekitar 53 pips. Nah, di sini yang atas ini tidak berhasil ke trigger, teman-teman. Harga impulsif banget untuk turun ya. Jadi, kalau kita perhatikan ini tentang konfirmasinya, sedikit kita bahas dulu konfirmasi, nanti kita akan lanjut potensi pergerakan harga ini. Di sini kita lihat teman-teman. Nah, di area ini, di sini dia ada konfirmasi buy. Dia ada bullish engulfing. Tapi apakah kita melakukan entry buy di sini? Nah, yang pertama kita kan harus punya alasan nih. Kenapa dia muncul di sini bullish engulfing? Sedangkan jika kita mengacu ke setup di H4, di H4 itu ini bukanlah area zone 161.8. Nah, area zone 161.8 itu ada di bawah. Jadi, ini sudah jelas harga masih akan turun ya. Nah, yang berikutnya kita harus jeli nih untuk bullish engulfing ini munculnya di mana gitu, teman-teman. Apakah di zone area 161? Apakah dia sudah nge-break area base? Nah, coba cek ini. Di sini ada drop supply area. Supply area ini tidak berhasil di break, teman-teman. Sehingga bullish engulfing ini jadi fail ya. Ini jadi setup sell kembali di H1. Nah, ini. Nah, ini menjadi setup sell. Nah, gitu. Coba kita cek. Nah, ini zone 161 pada setup sell yang baru di H1 itu sudah break. Nah, ini sudah break ini, teman-teman. Kita perhatikan kembali. Ini harga sudah masuk ke zone 261. Ada respon ya. Nah, namun apakah zone ini bisa kita gunakan untuk buy? Yang jelas, kalau sudah terkonfirmasi bisa kita gunakan. Jika tidak terkonfirmasi, maka tidak bisa kita gunakan, teman-teman. Nah, itu. Yang berikutnya, di sini ada kembali, teman-teman, untuk setup continuation kembali. Nah, coba cek ini. Ini ada satu bearish candlestick. Dia gagal membuat setup buy. Sehingga harga turun dan di sini muncul kembali setup untuk sell. Nah, di sini harga sedang berada di zone 161.8. Nah, jadi ini alasan saya teman-teman untuk melakukan entry di area ini. Di mana area ini adalah area zone 161.8 melalui time frame H4 di setup continuation ini. Nah, ini. Jadi tidak sembarang kita melakukan entry di sini, teman-teman. Ini zone 161.8 tapi saya malah entry sell bukan entry buy. Karena apa? Karena konfirmasinya adalah konfirmasi continuation di H1 ya, sorry, di H1.
Jadi no konfirmasi, no entry. Jika kita melakukan entry di sini buy tapi tidak ada konfirmasi buy, maka kita akan loss, teman-teman. Profitable kita itu akan rendah. Nah, jadi ketika sudah terkonfirmasi akan turun, maka zone ini akan di break. Nah, gitu. Sekarang kita masuk ke H1 kembali melalui setup continuation di H1. Nah, ini. Nah, ini harga sedang berada di zone 161.8 ya. Melalui setup continuation H1. Ini ada respon. Di sini teman-teman harga berpotensi akan lanjut turun. Jika nanti dia closing body di bawah ini daripada zone 161.8, maka akan masuk ke zone 261.8 yang ada di sini. Nah, untuk area yang kita marking ini area marking kita pada time frame H4 ya. Sebentar, coba kita cek. Nah, time frame H4 ini teman-teman, kita perhatikan kemarin itu ada area ya, area yang masih fresh ya di sini ya. Nah, kita cek ini kemarin kita cek areanya masih fresh dan saat ini harga berada di zone ini. Apakah ini akan tembus? Nah, ini kita perhatikan harga sedang impulsif turun, jadi untuk buy ini kita benar-benar harus ada konfirmasi yang kuat. Jika nanti terkonfirmasi dia ada setup buy, ini perlu kita analisa lagi teman-teman. Jangan sampai seperti yang di H1 tadi. Di H1 bullish engulfing ini tapi fail. Jadi kita harus jeli dalam melihat konfirmasi yang muncul. Kita lebih bagus teman-teman di area seperti ini fokus untuk mencari konfirmasi untuk sell-nya. Karena jika terkonfirmasi sell, harga sedang kuat turun, itu sangat bagus teman-teman. Resikonya sangat kecil uh, untuk harga bisa naik. Nah gitu. Sekarang jika kita gunakan smart money konsep ya, coba kita masuk ke H1 atau M30 ya. Nah, di sini kita gunakan SMC untuk mengeksekusi market ini, melihat potensinya ya. Di sini bos terakhir ada di sini ya. Ini area bos terakhir ini. Ini untuk menjawab request dari teman-teman juga yang meminta untuk dibahas smart money konsepnya di XAUUSD ini ya. Jadi di pair apa aja bisa kita gunakan teman-teman. Hanya saja saya menggunakan setup-setup yang simple dan sederhana karena dengan setup seperti itu teman-teman yang kita gunakan setup-setup konfirmasi sell ini tanpa kita ke SMC teman-teman kita bisa melakukan entry teman-teman. Jadi jika kita menggunakan SMC di sini kita belum bisa entry nih harusnya. Coba kita cek ya di M30 tadi. Ini merupakan area bos terakhirnya. Sorry ya. Di sini ternyata ada bos terakhir ini teman-teman. Nah ini dia ngambil fullback di sini, harga turun ngebreak. Nah ini bosnya. Kita coba cek untuk low yang sudah valid. Low yang sudah valid di sini belum ada teman-teman. Nah, harusnya jika menggunakan SMC, ini kita belum bisa melakukan entry sell di zone ini. Tetapi dengan kita ada setup-setup yang simple, sederhana, dan konfirmasinya sudah jelas, maka kita bisa melakukan entry sell dan sesuai dengan analisa kita. Sekarang coba kita cek ya untuk inducement area fullback pertama atau yang terdekat itu berada di zona area ini. Nah, ini sebagai area inducementnya yang harus diberi harga untuk nanti low yang saat ini low-nya ya yang sekarang kita analisa, untuk low ini bisa menjadi low yang valid. Jadi inilah area yang harus di break. Nah, setelah itu nanti di break maka kita tinggal cari zone entry ya di atas. Coba kita langsung marking. Nah, di sini kita perhatikan ini sudah tidak fresh ya. Ini sudah ada rejection ini. Coba kita masuk ke M5. Nah, ini sudah tidak ada lagi yang fresh di area zone ini.
kita tidak bisa gunakan lagi area ini, kita masuk lagi ke area di atas. Di atas itu ada shadow candle ya, ini ya yang sudah kita marking ini di hari Minggu kemarin ya. Kalau kita perhatikan ini masih fresh untuk area shadow-nya. Di sini kita lihat untuk area yang ini, nah ini juga masih fresh kok teman-teman. Nah ini masih bisa kita gunakan. Kita fokus di area yang masih fresh yang di atas ini aja. Jika menggunakan smart money ya. Nah ini area terakhir ya teman-teman ya, karena bosnya tadi berada di zone ini, bos untuk sell. Nah jadi inilah zone entry kita untuk sell jika kita menggunakan smart money concept. Nah, karena inducementnya itu ada di zone ini. Beda cerita nanti jika dia membuat fullback di area zone yang terdekat ini dan harga membuat low yang baru di sini, maka untuk area inducement yang sini itu menjadi zone entry yang baru. Inducement akan berubah dan ini menjadi zone entry yang baru. Nanti boleh teman-teman pantau ya. Jika teman-teman fokus untuk menggunakan smart money concept dalam melakukan open posisi. Nah, ini menjadi zone untuk entry sell. Nah, gitu teman-teman. Ini area yang masih freshnya. Ini sudah ada ini ya, di sweep ya. Udah ada kena di shadow candle, tapi ini masih bisa kita gunakan karena di sini masih ada area base-nya. Nah, ini yang bisa dipantau nantinya jika teman-teman fokus untuk menggunakan smart money concept dalam mengeksekusi market di gold ini. Nah, tentunya teman-teman ketika harga masuk ke zone ini tanpa ada inducement di area ini belum bisa kita gunakan. Tentunya kita hanya bisa menggunakan satu zone ini. Jika nanti dia membuat low yang baru ada inducement di zone ini bisa kita gunakan dan area zone ini. Berarti ada dua POI di sini ketika sudah ada inducement yang baru di bawah daripada zone ini. Maka ketika harga masuk ke zone ini, jika tidak ada konfirmasi continuation di sini, konfirmasi sell, maka kita juga tidak bisa gunakan area ini. Sama halnya di atas ini, teman-teman. Harus ada konfirmasi untuk melakukan entry. Karena kita tidak akan pernah tahu, teman-teman, bahwa area yang mana yang bisa membuat harga aktif. Bisa aja ini semua di break. Harga membuat change of karakter di sini. Ini bisa terjadi, teman-teman. Nah, contoh ya, kita coba masuk di pair lain ya. Saya kasih contoh ketika tidak ada konfirmasi, maka itu sangat beresiko walaupun kita gunakan smart money concept. Di sini kita coba lihat ya. Ini ada area yang sudah di break ya. Nah ini merupakan bos di time frame H1 ya. Nah coba perhatikan untuk high yang di atas ini, high valid ini di break. Ini dia menjadi change of character. Nah, harusnya teman-teman harga kan berubah nih dari sell jadi buy. Harga naik. Nah, coba cek ini. Ini adalah area yang bagus untuk entry sell, teman-teman. Nah, ini bagus banget ini. Kita cek ya untuk area atasnya atau high-nya itu sudah valid apa belum. Nah, ini ada change of character. Di sini dia naik. Nah, ini kan belum valid. Yang valid itu adalah zone area ini. Nah, ini turun. Ketika ini sudah valid, teman-teman, maka ada beberapa zone entry atau POI yang bisa kita gunakan harusnya. Harusnya ya, coba cek. Di sini dia menjadi area yang valid ya. Ini inducement, berarti ini menjadi area zone entry ya. Nah, ini satu. Ini POI-nya satu. Yang berikutnya, nah di sini ada satu lagi. Dua POI. Yang berikutnya dia ada di sini area support. Nah, support ini juga menjadi area buy ya, tapi memang sudah tidak fresh. Nah, di sini kita tandain dulu, nanti kita lihat teman-teman.
kenapa kita tidak bisa gunakan area ini, bahkan ini. Nah, ini area yang bagus kenapa? Karena ini area masih fresh, tadinya kita tarik ke sebelah kanan. Nah, coba lihat teman-teman apa yang terjadi. Malah dia membentuk change of karakter kembali di sini. Tadinya harga kan sudah berubah nih dari sell menjadi buy. Siap-siap nih di sini melakukan entry buy nih atau pending buy. Di sini harga masih bergerak di zone ini. Contoh teman-teman, ini sudah menjadi high yang valid. Ini inducementnya high yang valid. Ini kita siap-siap di zone ini tanpa ada konfirmasi teman-teman. Langsung kita pending buy di sini. Lihat hasilnya. Nah, hasilnya break. Pastinya kita loss teman-teman. Kalau kita entry di sini berarti di sini menjadi area SL kita. Coba lihat. Ini padahal sudah di area yang paling bawah, area yang paling bagus, fresh. Tapi tanpa konfirmasi ya seperti ini hasilnya. Nah gitu. Ini sebagai contoh aja teman-teman. Dia langsung turun. Nah, respon ada bullish. Nah, ini malah menjadi drop base drop. Di sini juga ada base drop lagi. Jadi tidak ada konfirmasi untuk buy. Jadi kita tidak bisa melakukan buy. Wah, sekalipun itu areanya masih fresh dan bagus, teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita menyepelekan untuk konfirmasi entry ini. Oke, sekian aja mungkin teman-teman untuk video hari ini ya. Semoga kiranya bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.